lingkungan sekolah. Tentunya kalian tata tertibnya. Yang poin ke-21 diwajibkan menjaga kebersihan kelas, halaman kelas, lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Lalu diwajibkan melaksanakan piket kelas, diwajibkan menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah, lalu diwajibkan menggunakan bahasa yang baik dan benar dan positif, ya. 1000 kata positif yang disingkat dengan serbukatif. 1000 kata positif. Artinya di sini kalian tidak diperkenankan untuk berkata-kata kotor, menghina teman, yang disebut dengan membuli. Kami anak-anak yang membuli, ya? Apakah boleh membuli? Tidak boleh. Apakah enak dibully? Pasti tentunya tidak baik, ya, karena membuli itu sama dengan membunuh. Ibu kok kerja membuli? Iya, membuli itu sama dengan membunuh karakter orang, membuat orang tidak berdaya dengan kata-kata penghinaan, ya. Tidak boleh. Baik membuli, kata-kata membuli fisik, kata-kata fisik, ya, dengan kata-kata menghina fisik, ya, karakter gak boleh. Itu sama dengan pembunuhan karakter, ya. Yang ketiga, poin ketiga adalah kedisiplinan. Yang 31 dilarang coret-coret yang bukan pada tempatnya, ya. Laki-laki tidak boleh gondrong, tidak pelontos, tidak mengecat rambut. Perempuan memelihara kukunya, tidak memakai kutek atau diwarnain anting-anting gelang yang berlebihan, ya. Tidak, kalau ada tamu dari luar silakan lapor ke piket, gitu, ya. Lalu dilarang menerima tamu dari luar, ya, kecuali ada izin dari piket. Dilarang memakai topi bebas, jaket, kan kalian senang sekali, Bu, saya mampu pakai jaket jeans, atau sweater. Tidak diperkenankan, Bu, tapi saya sakit, Bu. Gimana kalau sakit? Nah, nanti kalau sakitnya kamu harus ada izin dari dokter atau dari orang tua yang menyatakan kalian sedang kondisi gak enak badan. Jadi boleh diizinkan menggunakan sweater, jaket, tentunya tetap pada koridor kesopanan, ya. Nah, tidak boleh juga pakai topi. Topinya hanya pakai topi yang bertuliskan SMP Negeri 9. Tidak boleh merokok di lingkungan, ya. Pak, Bu, kalau gimana kalau ada bapak guru merokok di lingkungan, boleh ditegur oleh kalian, ya. Jadi ini bebas asap rokok, bebas puntung rokok, bersih semuanya. Dilarang mengaktifkan HP, ya, pada saat KBM. Dilarang membawa kendaraan bermotor, ya. Perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan. Usia kalian berapa tahun? 13 tahun. Apakah layak membawa sepeda motor? Tidak. Kalau membawa berarti diberi sanksi. Sanksinya nanti akan ada pada poin-poin tata tertib. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau gambar-gambar yang tidak layak, tidak sopan. Kalau bahasa dewasanya gambar-gambar yang jorok, yang porno, nggak boleh, ya. Dilarang membawa memakai narkoba dimanapun berada. Nah, sekarang poin yang keempat. Nah, poin keempat ini adalah bicara tentang sanksi-sanksinya, ya. Ada aturan, ada yang, jika ada yang melanggar berarti ada sanksi-sanksinya. Kalau ada tata tertib, ada aturan, ada yang, jika ada yang melanggar maka akan ada sanksi-sanksi. Mau disanksi, diberi sanksi. Tapi apakah penting sanksi itu? Perlu, penting, supaya kalian punya rambu-rambu, punya akibat jika kalian tidak sesuai dengan aturan tata tertib rambu-rambu yang berlaku di SMP 9. Ada yang gondrong nggak di sini? Rambut laki-laki? Tidak ada, ya. Baik semuanya, tolong, ya. Nah,
Poin pertama yaitu jika melanggar poin 1 sampai 1.1 sampai 1.4, yang tadi nanti bisa kursornya ibu itu lihat, kamu perhatikan lagi ya. Nanti tata tertib ini anak-anak akan dibagikan kepada orang tua, ditandatangani oleh orang tua bahwa orang tua sudah membaca, sudah mengetahui. Jadi jika ada, sama-sama memantau. Jadi jika ada anak-anaknya yang melanggar tata tertib, sudah siap menerima sanksi-sanksinya. Nanti oleh ibu akan diedarkan, ya. Bagaimana tata tertib yang dibahas ini akan diedarkan, dibuat suatu perjanjian antara pihak sekolah dan orang tua dan siswa, ditandatangani untuk dipahami. Jadi nanti ada apa sanksinya, Bu? Kalau sanksi yang ringan tuh yang pertama ditegur dulu. Ditegur boleh guru, wali kelas, pembina OSIS, BK boleh. Kamu jangan gondrong ya, potong rambutnya, sudah tidak sesuai sebagai perilaku rambut seorang pelajar. Baik Bu, itu namanya teguran. Lalu kalau melanggar yang sanksi seragam yang tidak lengkap, tidak ada posisnya, tidak ada bed SMP 9, ya wajib membeli lah, ya, membeli atau melengkapi. Nah, kalau sudah sanksi pelanggaran yang ketiga, diserahkan ke wali kelas dan BK. Biasanya dimusyawarahkan, diriungkan, dirapatkan. Ya, nanti ada buku perjanjian pelanggaran. Aduh, ibu lupa ya, udah di bawah bukunya ya. Jadi nanti ada khusus buku sanksi, buku pelanggaran, ada buku perjanjian. Jadi dalam buku perjanjian ini saya yang bertanda tangan sebagai nama, kelas, ya, pelanggarannya tidak menggunakan deadlock atau lokasi sekolah. Sanksinya wajib beli dan melengkapi. Ya. Kalau yang ketiga, tapi biasanya pelanggaran yang pakai perjanjian itu pelanggaran yang sudah masuk ke pelanggaran ketiga kalinya. Ya, Nanda ya.
Lalu melanggar poin ke-2, 1 dan 2.2, ditegur, tetap diserahkan ke wali kelas dan BK, ya. Nah, lalu poin ke-24 tadi yang kedisiplinan dalam hal bawa bawa senjata tajam dengan sengaja gitu ya. Bu, saya lagi prakarya Bu, tapi bawa cutter, ya itu tidak apa-apa, diizinkan oleh gurunya. Ini mah sengaja bawa senjata tajam, maka akan diserahkan ke BK pemanggilan orang tua. Nah, melanggar poin 3.1, pemanggilan orang tua bisa ditindaklanjuti dengan semua ke guru-guru, langsung ditindak oleh guru, bisa diberi tindakan langsung dirapatkan dengan BK dan orang tua, ya. Nah, lalu poin ke-3.8 sampai 3.10 ditindak oleh BK, bisa dirumahkan di sekolah, dikembalikan ke orang tua. Jadi yang paling berat itu adalah poin 3.8 sampai poin 3.10, yaitu ditindak oleh BK, dirumahkan, ya, belajar di rumah silakan, boleh ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan dikembalikan ke orang tua. Apa yang ibu ingin tekankan, ya, yang sampai dikembalikan ke orang tua atau di skorsing, yaitu pada poin 3.8 sampai 3.10. Coba ibu ya, ingin penekanan ini. Apa katanya? Dilarang melakukan perkelahian atau tawuran, pemalakan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tahu arti pemalakan? Minta uang, ya. Minta uang, kamu misalkan, bagi dong gua 2.000 perak, gua nggak punya, ngasih nggak lu? Sini gua. Nah, itu pelanggaran yang cukup berat, ya. 38. 3.9 dilarang membawa senjata api, senjata tajam dan gambar-gambar yang tidak layak. Itu juga berat. Yang 3.10 dilarang memakai narkoba dimanapun berada. Rokok. Terus yang rokok hisap itu apa? Rokok elektrik. Ya, rokok. Segala macam kayak begitu. Itu sanksinya tadi yang cukup berat, yaitu diskorsing dan dikembalikan ke orang tua. Apa sih Bu maksudnya dikembalikan orang tua? Artinya silakan orang tua yang mendidik. Apakah kalian mau melanggar pada poin 3.8 sampai 3.10 atau melanggar yang lain? Mau tidak? Tidak. Ya, diharapkan semua peserta didik kelas 7 nanti di SMP 9 ini bersikap baik, karena tujuan kalian adalah ingin belajar, berprestasi. Ada 8 wadah ekstrakurikuler yang disiapkan oleh sekolah yang mewadahi kalian untuk menunjukkan potensi kalian sesuai dengan kemampuan kalian, hobi kalian, kesenangan kalian. Masuklah ke dalam 8 ekstrakurikuler ini, ya. Nah, tingkah laku kalian selama di sekolah dari jam 7 sampai jam 3:15, atau nanti mungkin ada perubahan-perubahan karena ini sedang situasi pandemi COVID-19, ya. Ya, setidaknya ini gambaran tata tertib yang berlaku tapi bukan pada saat COVID-19, ya. Jadi sesuaikan tata tertib ini, harus kalian pelajari, harus kalian ingat, menjadi suatu rambu-rambu supaya kalian tidak bermasalah. Kan kalian tuh disekolahkan bukan untuk menciptakan masalah, ya, tapi untuk belajar, membentuk karakter yang baik dan berprestasi, bangkit, ya, berkarya dan berprestasi, ya. Nah, ini anak-anak, demikian materi tentang tata tertib yang Ibu sampaikan selaku Ibu Pembina OSIS, dan mudah-mudahan ini menjadi satu awal atau dasar bagi kalian untuk bersikap, bertingkah laku, menunjukkan karakter, ya, selama belajar di SMP 9. Ya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita sukses semuanya. Semangat belajar untuk peserta didik baru. Terima kasih.